Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan kepada Bapak dosen kita, yaitu Bapak Dr. Safril, dan juga kepada rekan-rekan pasca sarjana Institut Agama Islam Depok Al-Karimiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelas 2A online izinkan untuk memaparkan masalah kami tentang pengembangan kurikulum yang kami teliti di SMP Winong Permai, Kabupaten Tangerang. Maka dari itu, sebagai ketua pembuka bagi kami, izinkan kami untuk bisa berbagi pemaparan presentasi pada kelompok kami ini yang insya Allah nanti akan disampaikan. Dan apabila memang nanti ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kelas offline. Nah, selanjutnya rekan kami yang akan bacakan pemaparan pertama, silakan kepada Bapak Peri, kami silakan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Fahmi. Bu Dina, silakan di-share screen-nya. Sudah saya share screen. Baik, kita tunggu sebentar. Baik, untuk presentasi kali ini kami dari kelompok dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang beranggotakan Ibu Dina Novianti, Ferry Anggriawan, Fitra Hamzi, Ifah Marifah, dan Bapak Zulfahmi. Untuk mengawali presentasi pada kali ini, kami ingin menyampaikan judul makalah kami, yaitu pengembangan kurikulum PAI di SMP Binong Permai, Kabupaten Tangerang. Untuk pengantarnya kami ucapkan yang pertama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah akhirnya bisa mengumpulkan kami pada kali ini untuk menyampaikan makalah kami tentunya dan membahasnya bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Mengawali makalah pada malam hari ini, kita akan mulai pada bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini akan membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta penelitian relevan. Kita lihat di slide yang pertama. Latar belakang dari makalah kali ini, bahwasanya pengembangan kurikulum di mata pelajaran PAI adalah suatu hal yang harus dilaksanakan, sesuatu yang perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa pentingnya, seberapa maksimalnya sebuah kurikulum bisa dilaksanakan dalam suatu sekolah. Untuk kali ini, slide-nya boleh di slide pertama. Jadi mohon maaf kalau memang agak lambat, memang itulah keunikannya ketika kita berpresentasi via online seperti ini. Betul. Jadi latar belakang di bab 1 pendahuluan. Ya. Oke. Jadi pendidikan kalau kita tahu adalah aspek yang penting dalam suatu pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berkembang dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Untuk sebuah lembaga pendidikan, maka kurikulum sekolah menengah menjadi pondasi utama dalam membentuk pengetahuan. Karena memang kurikulum adalah sebuah dasar, sesuatu yang jadi esensi bahwasanya sekolah itu memiliki fondasi. Dasar bergeraknya sekolah itu adalah kurikulum.
Jadi kurikulum-kurikulum yang ada memang cenderung bersifat linear dan terpusat pada guru, yang dimana semakin dianggap kurang memadai dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan ujian mata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dinamika pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam di dalam kurikulumnya harus terus dikaji terus-menerus agar bisa menjadi kurikulum yang berkembang dan bisa memaksimalkan potensi-potensi pendidik dalam hal pembelajaran PAI di sekolah. Nah, untuk kali ini di makalah kelompok kami, yang pertama kita akan membahas apa itu definisi kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum PAI di SMP Binong Permai, bagaimana pelaksanaan kurikulum PAI di SMP Binong Permai, bagaimana evaluasi kurikulum PAI di SMP Binong Permai. Dengan tujuan tentu selaras dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan kami untuk tentunya mengetahui definisi kurikulum, mengetahui perencanaan kurikulum PAI di SMP Binong Permai, dan untuk mengetahui juga bagaimana pelaksananya serta evaluasi kurikulum di SMP Binong Permai. Lanjut, penelitian yang relevan dari makalah kami, beberapa hasil studi kami melihat dari sekian banyak memang sudah ada beberapa penelitian yang sejenis ya, yang sudah melakukan penelitian yang sama terkait kurikulum pendidikan PAI di jenjang SMA atau SMK. Nah, di sini kami menggunakan SMP, jadi sebagian besar makalah yang relevan itu menggunakan sekolah dasar dan juga sekolah menengah atas. Jadi berbeda dari lokasi dan tujuan penelitiannya. Itu ada 5 yang sudah kami sampaikan di makalah kami. Mulai dari Ibu Wiji sampai Pak Agus Setiawan untuk makalah yang kami sampaikan. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami lakukan, jadi target atau tempat lokasi penelitian kami adalah di SMP Binong Permai, Kabupaten Tangerang. Itu dilakukan dengan melihat langsung di lapangan ke sekolah dan juga berkomunikasi dengan manajemen atau pimpinan yang ada di sekolah tersebut, di mana akhirnya nanti akan ada data-data primer dan data sekunder. Tentunya primer berarti data yang langsung kita peroleh dari narasumber, ya, wawancara ataupun observasi langsung. Dan data-data sekunder berarti melalui data-data yang memang sudah ada di sana seperti kurikulumnya, jadwal kegiatan dan sebagainya. Itu metode penelitian yang nanti akan digunakan. Sedangkan lokasi dan waktu penelitian, kelompok kami ini sudah melakukan kunjungan ke SMP Binong Permai pada tanggal 22 Maret 2024. Di sana kami melakukan interview, wawancara, dan juga observasi langsung, dan pengumpulan data, dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian. Demikian bab 1 atau pendahuluan terkait makalah yang kami sampaikan. Silakan dilanjut oleh teman yang berikut. Disilakan. Baik, untuk selanjutnya kami akan lanjutkan dengan bab 2, yaitu pembahasan. Untuk pembahasan di poin pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum, definisi untuk kurikulum tersendiri. Dalam arti yang sempit atau tradisional, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapat ijazah atau naik tingkat. Sedangkan untuk artian yang lebih luasnya lagi atau lebih modern, kurikulum dapat juga diartikan yaitu pengalaman kegiatan dan pengetahuan murid di bawah bimbingan juga tanggung jawab sekolah dan juga guru. Kemudian untuk poin selanjutnya mengenai perencanaan kurikulum PAI di SMP Binong Permai. Untuk perencanaan kurikulum yang merupakan komponen berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa, isi kurikulumnya ini menyangkut semua aspek
baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau juga materi pelajaran. Biasanya dapat digambarkan pada setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Di antaranya itu berisi tentang silabus, isinya mengenai rencana pembelajaran pada satu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Kemudian perencanaan proses pembelajaran yang meliputi penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan untuk selanjutnya, untuk pelaksanaan kurikulum PAI di Binong Permai akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Fitra Hamzi. Silakan, Bu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan kurikulum PAI di SMP Binong Permai, yang mana terdiri dari yang pertama yaitu pemetaan standar kompetensi. Jadi maksudnya di sini sebelum memulai proses pembelajaran, guru pendidikan agama Islam di SMP melakukan pemetaan terhadap standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yang mana standar kompetensi mencakup pemahaman konsep dasar Islam, praktek ibadah, etika, sejarah Islam, serta pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian yang poin kedua adalah penyusunan perencanaan pembelajaran, yang mana di sini guru pendidikan agama Islam menyusun rencana pembelajaran berdasarkan silabus dan RPP yang telah disiapkan. Rencana pembelajaran ini mencakup pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan serta penilaian yang akan dilakukan dengan jadwal yang telah tersusun sebagaimana yang telah tercantum di makalah kami. Ya, di situ dicantumkan Senin sampai Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran. Jadi pembelajaran PAI dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, kemudian diskusi, kemudian simulasi, dan kemudian pemecahan masalah untuk menjelaskan konsep-konsep Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian poin yang keempat yaitu penggunaan sumber belajar. Jadi penggunaan sumber belajar di sini beragam. Sumber belajar yang relevan seperti buku teks, kemudian materi digital, kemudian menggunakan video pembelajaran, dan bahan ajar lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian poin yang kelima yaitu penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana selain memahami konsep-konsep Islam, pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP juga bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang penerapan nilai-nilai Islam dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang poin keenam yaitu evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala untuk mengukur sampai di mana pemahaman dan pencapaian siswa terhadap materi pendidikan agama Islam yang telah diajarkan. Kemudian yang poin ketujuh yaitu pembinaan dan bimbingan. Yang mana di sini guru pendidikan agama Islam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada siswa dalam hal praktek ibadah dan akhlak mulia. Jadi mereka memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam di SMP Binong Permai. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi di sini bertujuan untuk mengukur pencapaian siswa dalam memahami konsep-konsep Islam, praktek ibadah, nilai-nilai moral, serta sejarah dan kebudayaan Islam.
Kemudian evaluasi juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dan keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Kemudian yang untuk selanjutnya yaitu bentuk evaluasi. Jadi bentuk-bentuk evaluasinya terdiri dari beberapa bentuk, antara lain yang pertama yaitu ujian tertulis, kemudian tugas proyek dan presentase. Kemudian yang terakhir adalah diskusi kelompok. Dan yang ketiga, poin ketiga, penggunaan instrumen evaluasi. Jadi di sini guru menggunakan instrumen evaluasi dengan menggunakan buku panduan yang ada di buku kegiatan halakoh seperti rubrik, skala penilaian, atau lembar penilaian untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi PAI. Dan untuk yang selanjutnya yaitu frekuensi evaluasi, yang mana evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kurikulum sekolah. Kemudian yang analisis hasil evaluasi. Hasil evaluasi digunakan oleh guru untuk menganalisis kemajuan belajar siswa serta keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi guru juga menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap metode pembelajaran atau materi yang diajarkan jika diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian umpan balik. Jadi evaluasi dilakukan, guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai hasil evaluasi mereka. Umpan balik ini dapat berupa pembahasan hasil evaluasi secara individu, kemudian memberikan saran untuk perbaikan atau pujian atas pencapaian yang telah dicapai oleh siswa. Dan yang terakhir adalah penutup, kesimpulan akan dibacakan oleh sahabat kami selanjutnya, yaitu Bu Ifah. Bu Ifah, silakan. Baik, terima kasih Bu Fitra. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari bab 3, yaitu dapat disimpulkan dari hasil yang tadi telah dibahas oleh Bu Fitra. Yang pertama adalah pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Kedua, pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Ketiga, penerapan pendekatan holistik. Keempat, kolaborasi antara guru dan stakeholder terkait. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Yang terakhir, kesinambungan antara jenjang pendidikan. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Peri ya. Pak Fahmi. Pak Fahmi. Oh, iya. Ya, baik. Terima kasih para rekan-rekan kelompok yang sudah membahas dan juga mempresentasikan dengan baik sekali. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain, mungkin apabila ada pertanyaan dalam pemaparan presentasi kami, mungkin besok bisa ditanyakan langsung dalam kelas kuliah offline yang akan kita bertemu insya Allah pada hari Minggu esok. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan dicatat terlebih dahulu, nanti bisa disampaikan ke kelompok kami. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pemaparan kelompok kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.